Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Khalifasa Channel semua? Ketemu lagi kita hari ini. Video kali ini adalah cara mengemudi dan peraturan berlalu lintas di Australia. Video ini dibuat untuk Anda yang ingin berwisata atau bekerja atau keperluan apa saja di Australia. Jadi saran saya untuk untuk penghematan, sebaiknya teman-teman bawa mobil sendiri, nyopir sendiri atau sewa mobil. Jadi kenapa begitu? Karena satu, apabila Anda mengemudi sendiri, ya, itu jauh lebih hemat, teman-teman ya. Satu, jauh lebih hemat daripada Anda misalnya ikut ke agen wisata gitu misalnya. Kedua, banyak titik-titik bagus yang bisa teman-teman nikmatin itu ya selama perjalanan menuju destinasi itu, destinasi wisata. Misalnya yang seperti yang saya contohkan ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya nyopir dari Melbourne ke Sydney itu banyak hal menarik, banyak hal indah gitu. Banyak hal yang menakjubkan ketika melewati jalanan di Australia itu, sehingga mengundang saya untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan itu, bersuah foto, menikmati segarnya udara, untuk kemudian lanjut perjalanan. Jadi itu ya, banyak sekali. Belum lagi misalnya pengalaman saya membawa kendaraan dari Melbourne ke Phillip Island. Itu tentu banyak yang tahu kan, Phillip Island itu tempat MotoGP itu kan, sirkuit MotoGP. Nah itu bagus sekali itu selama perjalanan. Atau justru itu kalau teman-teman mau ke Great Ocean Road misalnya. Nah, di sepanjang Great Ocean Road itu bagus-bagus sekali. Baik itu di Anglesey, di Apollo Bay, itu bagus-bagus. Teman-teman bisa berhenti. Beda dengan misalnya teman-teman menggunakan agen travel gitu ya, agen wisata gitu. Nah, itu nggak bisa pakai tawar-menawar. Kalau paketnya seperti ya udah, sehingga sayang sekali gitu. Itu untuk yang wisata ya, untuk yang Anda berniat berwisata ke Australia. Di mana saja. Kebetulan ini yang saya contohkan di sekitar Melbourne ya, atau di Victoria ya. Nah, terus bagaimana untuk yang bekerja? Seperti saya terangkan di video sebelumnya, apabila teman-teman menggunakan mobil, itu manfaatnya adalah satu, penghematan waktu. Jadi teman-teman bisa double job gitu ya, berpindah dari satu tempat kerjaan ke tempat kerjaan yang lain, itu menghemat waktu ya. Itu keuntungannya, sehingga teman-teman bisa double job juga. Teman-teman bisa ini punya pilihan pekerjaan yang lebih banyak lagi ya, enggak sekedar pekerjaan-pekerjaan yang favorit ya, misalnya di agrikultur ya, di pertanian, atau di cleaning service. Enggak, teman-teman bisa bekerja di misalnya jadi tukang koran, itu memerlukan mobil ya. Dan ini pekerjaan yang favorit bagi mahasiswa terutama. Jadi bisa untuk penghasilan tambahan, kurang lebih seperti itu. Jadi itu manfaatnya. Lagi pula seperti yang sudah saya terangkan, mobil itu murah sekali ya di Australia itu. Ya, apalagi mobil-mobil kecil itu saya yakin itu
terjangkau. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini saya terangkan. Pertama, satu yang harus teman-teman penuhi sebelum ke sana adalah mengurus SIM internasional. Nah, itu bagaimana caranya? Itu mudah sekali ya. Itu tinggal ke Korlantas, nanti persyaratannya ada di situ. Tentu ya, Anda akan harus menunjukkan SIM asli, paspor, negara, terus habis itu KTP kalau nggak salah. Jadi tapi bawa aja dulu semua persyaratannya, dan ongkosnya pun murah ya, dan waktunya pun nggak terlalu lama itu. Kalau saya itu waktu itu sekitar 250.000 ya. Jadi kurang lebih segitulah. Jadi murah sekali dan cepat. Pelayanannya itu cepat. Gitu ya. Hanya isi form itu, terus habis gitu melampirkan persyaratannya, dan 30 menit kemudian jadi ya. Itu syaratnya sebelum Anda berangkat ke Australia. Jadi itu dulu ya. Terus habis gitu hal-hal yang harus teman-teman ketahui. Ini harus diketahui dulu ya sebelum nanti nyupir di sana, karena walaupun di sana peraturannya itu sebagian besar peraturannya sebagian besar itu sama dengan Indonesia, tapi penerapannya 100% berbeda. 100% berbeda. Jadi hal yang harus diketahui di sana itu berlaku sistem CCTV ya. Jadi semua serba online. Walaupun di Indonesia, terutama di Jakarta ini, Jabodetabek mungkin di Jakarta ya, itu sudah mulai menerapkan itu, tapi kan saya sendiri yang pengalaman nyupir di sini itu belum efektif ya. Jadi kalau di sana sudah benar-benar sudah menerapkan sistem itu, jadi harus hati-hati. Nah, itu ya. Jadi semua serba CCTV. Jadi hati-hati, karena nanti kalau misalnya Anda banyak pelanggaran, apalagi pelanggaran berat, itu bisa-bisa malah repot ya. Misalnya bisa aja di blacklist atau apa ya, jangan sampai. Makanya ini saya informasikan untuk bekal supaya nanti di sana bisa langsung mengemudi dan nggak usah takut gitu ya, karena sudah tahu aturan-aturannya. Nah, itu tadi tentang SIM internasional. Kedua, untuk diketahui tentang posisi kemudi. Nah, ini posisi kemudi nih ya. Posisi kemudi sama dengan di Indonesia. Jadi di Australia itu posisi kemudi ada di sebelah kanan. Ya kan, kalau beberapa negara di Amerika dan beberapa negara Eropa itu sebelah kiri ya, sehingga kita harus adaptasi gitu ya. Itu agak repot ya untuk yang udah nyaman berada di posisi kanan ya udah. Nah, jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Lalu lintasan juga sama dengan di negara-negara Asia ya. Di Australia itu lintasan jalan ya, maksud saya itu di posisi lintasan itu di lintasan kiri. Jadi mengemudi itu di sisi kiri ya. Itu lalu tadi 1 SIM internasional, 2 posisi kemudi mobil, 3 posisi lintasan, 4 tentang seat belt ya. Ini seat belt ya. Seat belt itu harus selalu dipakai, dan bukan hanya untuk yang bawa mobil aja, sopirnya aja bukan, tapi semua ini harus pakai seat belt ya. Itu di sana. Dan kalau ini nggak dikenakan, lumayan dendanya ini. Dendanya sekitar berapa ya? Kalau nggak pakai seat belt itu $150 kalau nggak salah itu ya. Mungkin aja sekarang sudah berubah ya, tapi perhatikan semua harus pakai seat belt. Nah, lalu
car seat ya, car seat. Car seat itu untuk jika Anda membawa anak di bawah umur 7 tahun, maka dia wajib menggunakan car seat. Ya, kalau misalnya nanti nyewa mobil itu pasti disediakan oleh mereka itu. Nanti di data ada anak kecil enggak misalnya. Ada misalnya di bawah 7 tahun nanti pasti mereka sediakan. Jadi itu enggak usah khawatir ya. Nah, tadi habis itu setelah seat belt car seat yaitu aturan parkir. Nah, ini. Ya, aturan parkir. Jadi tentang perparkiran itu, ini hati-hati teman-teman. Kalau di sini kan enak ya, di mana tempat kosong gitu di pinggir jalan langsung parkir aja menepi gitu. Kalau di sana enggak. Di sana ada tanda seperti ini nih. Nah, itu. Jadi ada nanti P4, P2, P1, P setengah gitu ya. Itu maksudnya adalah Anda free parkir di tempat itu yang ada tandanya itu selama misalnya P4 ya selama 4 jam itu free 4 jam. Jadi harus perhatikan itu. Jadi jangan sembarang-sembarang gitu ya. Bisa-bisa nanti kena tilangnya itu, tilang online itu. Tilang online itu gimana Pak? Tilang online itu nanti begitu nyewa mobil ya, nanti kan Anda akan dimintai nomor paspor kan sama agennya itu kan, tempat persewaan mobil. Nah, di situ nanti akan didaftarkan di kepolisian Australia. Jadi kalau ada apa-apa nanti mobil ini sedang disewa oleh orang bernomor paspor segini. Jadi misalnya nanti tilang ya, nanti tilangnya di ke Anda gitu ya, dibebankan ke Anda gitu. Itu hati-hati. Dan kalau misalnya itu tidak dibayar, bisa-bisa paspornya yang dijadikan jaminan di tempat persewaan mobil itu bisa ditahan gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana notifikasinya? Notifikasinya nanti langsung di email biasanya. Jadi di tempat persewaan mobil itu nanti paspor kita akan ditahan. Paspor sama SIM kalau nggak salah. Nah terus gimana? Nah masa saya kemana-mana nggak bawa paspor? Ya difoto. Difoto paspor sama SIM-nya itu difoto dulu. Nanti kalau ada apa-apa dikasih tahu kan ini nomor paspor, ini paspor saya, ini SIM saya gitu kan. Nah saya ini paspor dan SIM saya ada di tempat persewaan mobil sebagai jaminan, maka ini mobil sebagai saya bawa gitu. Nah itu udah nggak ada masalah di Australia. Nah seperti itu ya. Lalu ya itu tadi parkir ya, jangan sampai sembarang parkir. Kalau sembarang parkir ya resikonya nanti tilang lagi gitu. Ya bahaya. Nanti selesai wisata beban yang harus kita bayar mahal gitu. Jadi tapi nggak usah terlalu khawatir ya. Nanti ini sebagai pembekalan. Lah setelah itu setelah aturan parkir adalah batas kecepatan. Ini harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau di sini ya, di kita ini ya nggak ada kan. Mau sekenceng apapun gitu, asal kosong ya nggak apa-apa. Itu walaupun tuh ya nggak benar sebetulnya, tapi kenyataannya prakteknya kan gitu. Kita sering temu ya di tol terutama itu. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu artis itu sopirnya katanya mengemudi berapa di atas 100 km per jam, 120 atau apalah itu. Saya juga nggak percaya itu kalau 120 itu pasti lebih itu. Itu sampai kecelakaan nabrak portal apa gitu. Nah kalau di sana nggak bisa ya teman-teman. Batas kecepatan tuh kalau misalnya di pinggir jalan ada tanda seperti ini. Nah lihat itu 100 ya harus 100 gitu. Terus gimana kalau misalnya masa harus 100 di posisi 100 gitu. Ya enggak, ada batas toleransi. Batas toleransi itu biasanya 5 km tambah 5 km per jam ke atas dan kurang 5 km per jam ke bawah. Misalnya
aturannya 100 di jalan ini harus 100 km per jam misalnya. Teman-teman itu toleransinya antara 95 sampai 105, tidak boleh lebih atau kurang dari itu. Kalau lebih speeding gitu. Aturan speeding nanti kena dendanya itu kalau nggak salah speeding itu $300 kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti itu. $300 itu 3 juta kan ya, lumayan itu teman-teman ya. Jangan sampailah kena tilang seperti ini ya di sana. Jadi nanti harus diperhatikan speeding, batas kecepatan. Kalau di kota itu kalau nggak salah ya, itu tadi untuk antar kota ya, itu biasanya 100 km per jam di sana antar kota. Misalnya teman-teman mau dari Sydney ke Melbourne atau dari Melbourne ke Perth atau mana, ke Great Ocean Road itu biasanya ya itu 100 km per jam. Tapi kalau di kota-kota itu biasanya itu hanya 50 km per jam gitu. Ya harus diikuti 50 km per jam. Nanti kalau terlalu lambat diklakson sama orang dari belakang. Tapi kalau terlalu cepat ya speeding gitu. Ini harus diperhatikan sekali ya tentang speeding. Aturan kecepatan. Lalu kemudian setelah itu ada namanya roundabout. Di sana banyak sekali namanya roundabout itu, atau bundaran kalau di kita ya. Nah, itu perhatikan sungguh ya tentang roundabout ini. Kalau teman-teman ketemu roundabout ya seperti ini roundabout itu, ya lihat itu sebelum berputar selalu berhenti dulu. Misalnya itu di sisi, ya ini ilustrasi aturan roundabout ya. Jadi seandainya posisi mobil kita itu berada di nomor 6 itu, di mobil yang warna kuning kecoklatan itu. Nah, seandainya Anda mau melintasi roundabout, maka Anda harus berhenti dulu. Berhenti dulu, itu lihat posisi mobil di sebelah kanan. Ada nggak mobil sebelah kanan? Nah, itu kan ada mobil biru. Nah, Anda harus tunggu. Kalau memang ada mobil, Anda tunggu dulu di situ. Nah, untuk kemudian setelah mobil melintas, baru Anda melintas di belakangnya. Begitu terus, seandainya banyak yang ngantri di belakang mobil biru, ya tunggu sampai selesai ya, sampai habis, baru nanti Anda melintas. Itu aturannya. Kalau nggak gitu, resikonya nanti Anda bisa ditabrak dari arah kanan itu. Dan itu bukan salah yang menabrak, begitu. Jadi itu hati-hati sekali ya. Peraturan lampu merah ini. Kalau di sini kebiasaan kita ya, ini jujur aja terus terang aja, kalau misalnya sepi malam-malam gitu, udah tengah malam, udah sepi di lampu merah, terus ini kok sepi, ini nggak ada, lihat kanan kiri nggak ada mobil lainnya, dari kanan kiri nggak ada, depan nggak ada, ya udah bablas aja gitu. Kalau di sana nggak bisa teman-teman ya, mau tengah malam kayak ya, udah sepi, mau di tempat yang terpencil gitu, sepi. Kalau merah berhenti ya berhenti, jangan sampai diterobos, karena ya CCTV di mana-mana di sana. CCTV di mana-mana, hati-hati. Kalau kena CCTV ya nanti akan di-record gitu ya. Wah, plat nomornya akan didetek gitu. Oh, ini mobil ini lagi disewa oleh orang bernomor paspor ini ya. Kan bahaya. Tetap ikuti aturannya. Ya, sampai hijau baru jalan gitu. Kalau nggak gitu ya tilang. Ya, hati-hati. Terus hindari ponsel. Jangan sekali-kali cek telepon ya. Cek HP gitu, ngecek SMS saja kok gitu. Jangan, walaupun ini sekedar ngecek WA misalnya, jangan. Kalau mau ngecek WA ya Anda harus berhenti dulu, cari parkir dulu, ya sampai segitu memang aturannya. Karena jangankan nelpon ya, jangan ngecek WA aja ya, Anda ngecek WA gitu, itu dendanya $500. Lalu aturan tentang isi bensin, nah ini isi bensin ya. Kalau selama ini kita isi bensin tuh enak, tinggal teriak buka kaca, tinggal teriak
penuh gitu. Nggak bisa kalau di sana. Nah, di sana itu ya isi bensin sendiri. Ya, caranya gimana? Caranya ya dekatkan dengan itu pompa ya itu, matikan mesin, terus buka ya seperti biasa aja, buka penutup itu tangki, buka isi gitu ya. Isi, setelah diisi tutup. Nah, nanti setelah itu Anda harus ke kasirnya. Kasirnya biasanya menunggu di dalam gitu. Dia nggak mati dari CCTV. Jadi misalnya pompa ini, pompa nomor berapa ya, nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 itu diisi oleh mobil ini gitu, mobil kita gitu, mobil pompa nomor 1 misalnya diisi mobil kita. Itu kan ada CCTV-nya di situ. Dan ada platnya itu udah dibaca gitu sama CCTV dari pompa nomor 1. Jadi nggak bisa ngisi terus kabur gitu. Ya udah, itu nanti pelanggaran berat, itu isi urusannya sama polisi. Nah, setelah isi penuh sesuai dengan keinginan kita, tutup, baru kita bayar. Jangan lupa kunci dulu mobilnya. Ya kalau kita sendirian ya, kunci dulu mobilnya. Habis itu bayar. Nah, baru kita bisa pergi. Jadi di sana nggak model dilayani gitu, tapi kita mandiri ya. Itu isi bensin. Terus harus diperhatikan juga pada saat mengendara, ya ini apa? Hati-hati dengan hewan melintas, terutama kanguru. Nanti biasanya ada tanda ini teman-teman itu. Jadi apalagi misalnya teman-teman mau perjalanan jauh gitu ya, otomatis nanti akan melewati ya semacam hutan atau area-area yang luas, itu biasanya kanguru melintas itu. Di samping ini adalah pemandangan yang istimewa ya, karena salah satu yang ingin kita lihat juga ketika ke Australia itu kanguru kan, kanguru melintas. Nah, kalau kita nggak waspada itu banyak kecelakaan di situ, nabrak kanguru melintas gitu. Jadi tetap waspada aja gitu. Nggak kanguru aja ya, biasa koala gitu melintas gitu, jalan gitu. Nah itu hati-hati gitu ya, itu harus diperhatikan juga. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, ya santai aja seperti mengemudi di biasanya ya. Cuman aturan-aturan itu harus benar-benar ditaati. Karena kalau nggak gitu, orang sana itu ya, kalau memang ini adalah posisiku dan ini hakku, kita bisa ditabrak itu. Ya, misalnya mau putar balik pun nggak bisa, asal aku mau putar balik, udah salah ini aku muter balik gitu. Anda harus cari roundabout itu tadi. Ya cari terus roundabout gitu, atau masuk ke area pemukiman gitu. Ya kan susah kan? Ya, tapi memang begitu aturannya gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, di jalan-jalan di sana itu banyak sekali penghentian gitu ya. Karena jalannya besar-besar dan kita bisa berhenti di satu sisi terus istirahat dulu, cek gitu. Nah, putar baliknya di mana ya yang efektif ya gitu. Nah, nanti ada mungkin masuk ke pemukiman dulu, masuk putar balik. Ya, memang harus begitu ya, nggak bisa putar balik itu misalnya yang banyak kita lakukan gitu, walaupun di perumahan ya, putar balik, oh ini mau putar balik, oh nggak bisa. Nggak bisa, bisa-bisa diteriakin sama bule itu. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, cara mengemudi di Australia. Nanti kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, silakan di kolom komentar ya, silakan nanti kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Lalu silakan di-share ke teman-teman, khususnya yang mau pergi ke Australia untuk berwisata atau ke sana untuk bekerja ya. Perhatikan peraturan-peraturan ini ya. Jangan sampai nanti kena denda, banyak banget dendanya, itu nggak main-main di sana karena memang
aturan benar-benar ditegakkan untuk apa? Kenyamanan gitu. Nyaman sekali mengendarai mobil di sana karena semua taat aturan ya. Nah itu silakan subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan saya jadi semangat lagi untuk berbagi hal yang informatif ya buat Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berbagi kebaikan untuk banyak orang. Salam. Khalifah